kita akan meningkatkan kapasitas peserta tentang pengelolaan sampah masker ya. Jadi mungkin pengetahuan kalau bisa sih perilakunya. Jadi mudah-mudahan bisa tergerak hatinya teman-teman. Kalau sebelumnya ada yang keliru, perilakunya bisa diperbaiki tentang pengelolaan sampah masker. Oke, slide berikutnya boleh. Nah, kita akan masuk ke bagian pertama. Ada apa sih dengan masker gitu? Kenapa sih sekarang orang-orang kemana-mana harus pakai masker? Seberapa penting menggunakan masker itu? Kita mungkin pernah mendengar informasi ada negara yang sudah sebagian warganya itu sudah melepas masker. Ya, jadi salah satu sebabnya setelah dianggap mencapai target tertentu dalam vaksinasi, kemudian mereka rame-rame buka masker. Kemarin kita lihat di Amerika ya, nonton basket misalnya gitu ya, NBA, penontonnya udah ribuan, udah rame, terus nggak jaga jarak dan nggak pakai masker. Nah, kenapa di kita tuh masih terus menggunakan masker? Mungkin nanti teman-teman bisa mendiskusikan ya. Boleh slide berikutnya, Mas Ilmi? Nah, teman-teman, gara-gara pandemi kita jadi sering dengar istilah PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, di sini ada definisinya. Perilaku hidup bersih dan sehat itu salah satu kuncinya sebenarnya ada perilaku itu adalah apa yang kita tindakan kita yang kita lakukan secara sukarela. Jadi seharusnya misalnya ya, perilaku penggunaan masker itu secara senang hati kita lakukan, bukan karena terpaksa gitu, karena ada aturan kalau tidak menggunakan masker ada denda dan seterusnya misalnya ya, seperti itu. Tetapi karena kita memang benar-benar sadar, seperti halnya juga perilaku yang lain, misalnya vaksinasi. Orang harusnya secara bebas boleh memilih melakukan dan tidak melakukan vaksinasi misalnya gitu ya, tetapi dia harus tahu apa alasannya misalnya. Nah, kalau penggunaan masker itu karena ini terkait keselamatan orang lain juga, maka kemudian diperlukan menggunakan atau dibuatkan peraturan yang memberikan sanksi kepada yang tidak menggunakan, sehingga semua harus seragam melaksanakannya. Baik, berikutnya. Nah, salah satu dari kalau di sini, kalau di Kementerian Kesehatan itu menggunakan tagline-nya keluarga saja ya, di rumah saja, kemudian saling jaga. Salah satu dari 4 saja yaitu pakai masker yang kedua ya. Kita mungkin sudah hafal ya, jaga jarak, kemudian cuci tangan pakai sabun, kemudian yang keempat adalah kenali gejala dan periksakan. Jadi teman-teman, kita harus mawas diri nih masing-masing sekarang. Kita sering mendengar istilah isoman ya, isolasi mandiri. Tapi ketika dilaksanakan, kalau bahasa kids zaman now tuh mungkin isomannya ala-ala gitu ya. Mengaku isoman tapi masih belanja ke warung, masih harus keluar untuk melakukan suatu aktivitas ya, berapa lama pun itu gitu ya. Atau dalam sehari bisa sekian kali frekuensinya keluar rumah, padahal ngakunya lagi isoman misalnya gitu ya. Ternyata sampah masker tadi itu merupakan salah satu hal yang termasuk dalam limbah infeksius COVID-19. Jadi ternyata selama ini mungkin teman-teman melihat sampah yang masker itu seringkali ya di tempat-tempat umum berceceran di jalan misalnya gitu, atau di stasiun misalnya ada yang pernah lihat, atau mungkin bahkan di sekolah kita. Jangan-jangan ada itu tercecer di tempat-tempat yang biasa terlihat oleh publik, padahal seharusnya tidak boleh. Itu merupakan jenis limbah infeksius. Ya, total limbah infeksius di Indonesia per 8 Juni ya, awal bulan lalu itu lebih dari 1.100 ton. Wah, kalau dikumpulin, bahkan dulu tuh ada berita yang sampah masker dijadikan replika patung apa gitu ya, misalnya dalam merayakan hari keagamaan tertentu atau
hari besar tertentu lalu dibuat patung, misalnya kalau lagi hari binatang apa misalnya, pelestarian binatang apa, terus dibentuk menjadi hewan itu misalnya, atau apapun. Nah, padahal harusnya tidak boleh diperlakukan seperti itu karena jelas itu adalah limbah berbahaya gitu ya. Peningkatan jumlah limbah medis dari selama pandemi itu mencapai 30%. Itu angka-angka ini sebenarnya kita sering mendengar istilah fenomena gunung es ya. Jadi yang terhitung, yang terlihat atau yang tercatat itu sedikit, padahal sesungguhnya mungkin bisa jadi lebih dari itu gitu. Apalagi kalau diakumulasikan ya setiap hari nambah gitu ya, naik terus gitu ya. Nah ya, jadi masker dan sarung tangan bekas itu merupakan sekali lagi adalah limbah infeksius. Boleh slide berikutnya, Mas Hilmi? Baik, yang bagian kedua, bagaimana cara kita mengelola sampah masker. Oke, sampai sini mungkin teman-teman ada yang mau share nggak? Ada yang mau curhat dulu nggak? Atau ya, kita lanjut aja ya? Gimana teman-teman siswa, ada yang mau bertanya atau mau berpendapat? Silakan. Baik, boleh Mas Hilmi? Caranya bagaimana? Apakah boleh kita membuang sampahnya itu di mana saja? Nah, harusnya ternyata kita memasukkan sampah yang sudah kita kumpulkan yang berupa masker tadi itu ke dalam drop box khusus yang ada plastik kuning di dalamnya. Jadi kuning itu adalah kode yang menunjukkan bahwa itu adalah sampah infeksius. Di mana kita bisa dapat drop box ini? Seharusnya di tempat-tempat umum itu ada tempat sampah khusus ya, drop box yang berkode warna kuning atau dilapisi plastik warna kuning. Harusnya ada lapis plastiknya sih memang. Jadi harusnya nggak boleh kotak sampahnya aja yang berwarna kuning gitu ya. Harusnya ada lapisan plastiknya juga. Kalau misalnya kotak sampahnya berwarna kuning lalu kita membuang langsung di situ, maka seharusnya yang mengambil sampah itu mengambil bersama kotak-kotaknya. Jadi kotaknya diganti gitu supaya tidak terpapar kepada orang lain sampahnya itu. Nah, yang boleh dibuang ke dalam drop box ini adalah tisu bekas. Nah, teman-teman kita sering lihat ya, kalau tisu mah sering sekali kita lihat di jalan, di mana kadang-kadang orang diangkut gitu ya, di tempat publik yang sangat ramai gitu, dimanapun di pasar apalagi, buang habis ngelap muka terus buang gitu sembarangan atau terjatuh terus dibiarkan gitu. Nah, itu ternyata termasuk sampah infeksius ya, seperti halnya masker dan sarung tangan atau APD yang lain. APD itu adalah alat pelindung diri ya. Nah, harusnya sebelum dimasukkan ke dalam drop box tadi dibungkus dulu. Jadi sampah maskernya dikumpulkan dulu, dibungkus, diikat, baru dibuang ke dalam drop box tadi. Minimal pengambilannya itu 2 hari sekali oleh pihak yang sudah diberikan kewenangan untuk itu. Jadi tidak boleh sembarangan orang ya, harusnya yang mengambil ya, mengelola sampah infeksius tadi. Ini secara teknis ya, kalau Kementerian Lingkungan Hidup ini memberikan aturan bagaimana caranya membuang masker sekali pakai dari sampah rumah tangga. Ya, jadi caranya lipat dulu sampahnya menjadi 2 bagian. Yang bagian dalamnya jangan bergeser keluar ya, jadi posisinya tetap di dalam. Kemudian digulung dan ikat, kemudian disobek atau digunting atau dipotong supaya tidak didaur ulang lagi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga kemudian bisa dijual kembali.